Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ayolah ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita pada pembahasan mendumah qawaid fikih, belajar dasar-dasar kaidah fikih. Insyaallah ini majelis pertemuan kita terakhir. Kita khatamkan. Ya. Baik, kita telah sampai halaman 36. Hukum berputar bersama penyebabnya. Berkata penulis, wa kullu hukmin, betul kan? Yang sebelumnya belum? Taib. Kalau tidak diizinkan itu, mulai dari situ. Taib. Kalau diizinkan tidak harus ganti, itu ya. Taib. Berkata penulis Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa kullama nasha anil ma'dzuni fadzaka amrun laisa bil madmuni. Setiap hal yang terjadi karena sudah mendapatkan izin, maka tidak ada kewajiban untuk mengganti. Taib. Makna kaidah ini, ikhwan, hukum asalnya orang kalau merusak sesuatu barang atau anggota badan orang, berarti hukum asalnya wajib ganti. Hukum asalnya, ya, hukum asalnya wajib ganti. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW kepada Aisyah saat Aisyah mecahin piring karena cemburu, ya, piring makanan kiriman dari istri Nabi yang lain, dibanting sama Aisyah, ya, ngamuk. Kata Nabi SAW selanjutnya, ina'un bi ina, to'amun bi to'am. Makanan harus diganti dengan makanan yang lain, ya. Kemudian piring diganti dengan piring. Jadi pada dasarnya orang yang merusak, hukum asalnya wajib mengganti yang semisalnya. Kalau dia nggak bisa semisalnya, maka dengan nilai. Misalkan dia nggak bisa mengganti piring tersebut, nyari yang persis seperti itu nggak ada. Berarti apa? Nilai. Itu dinilaikan, dihargai berapa. Dia wajib untuk mengganti dengan nilainya. Taib. Hukum asalnya orang merusak wajib ganti. Tapi kalau dia merusak tersebut karena sesuatu yang diizinkan, baik diizinkan di sini diizinkan oleh syariat atau diizinkan oleh, ya, pemilik, maka tidak perlu untuk mengganti. Tidak perlu untuk mengganti. Karena sudah diizinkan sama syariat atau diizinkan oleh, ya, pemilik. Ini yang disebut oleh para ulama dengan kaidah ma tarattaba 'alal ma'dzun falaysa bil madmun. Segala sesuatu yang rusak karena sesuatu yang diizinkan, karena diizinkan, maka tidak wajib untuk ganti. Contoh, kalau itu diizinkan oleh syariat. Contoh, misalkan dalam hadis tentang larangan melewati apa? Melewati orang yang sholat, di depan orang yang sholat, ya.
Itu kan ada larangannya ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marra ahadukum baina yadayil musalli," kalau ada salah seorang yang lewat di depan di antara orang yang sholat di antara kalian, falyadfa'hu, maka hendaknya dia apa? Mencegahnya. Baik. Kalau saja. Ketika ada orang mau lewat, ternyata kita cegat. Setelah kita cegat, ternyata orang tersebut jatuh misalkan. Orang tersebut jatuh. Atau kalau dia punya penyakit jantungan, ternyata apa? Kaget, mati ternyata. Misalkan aja ini kan. Taib. Apakah orang yang mencegah tersebut wajib untuk dikisos atau wajib untuk membayar diat? Tidak. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang diizinkan oleh syariat. Bahkan Nabi yang nyuruh. Ya, hendaknya dia mencegahnya. Ini sama juga persis seperti hadis yang dulu pernah kita ceritakan. Ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang gigit temannya. Masih ingat nggak? Ada hadis dalam riwayat Bukhari ya bahwa ada seorang sahabat di zaman Nabi SAW, dia yang gigit temannya. Karena digigit kesakitan, akhirnya refleks apa? Ditarik, tangannya ditarik. Ketika ditarik, ya gigi yang menggigit copot. Ditarik, giginya copot. Taib. Akhirnya berantem. Datang kepada Nabi SAW, ya, yang satu nuntut supaya dikisos atau suruh bayar diat. Yang satu merasa nggak bersalah, salahnya dia apa? Gigit saya cuma membela diri. Apa kata Nabi SAW? Ya'adzu ahadukum kama ya'adzul fahal la diyatalah. Seorang di antara kalian gigit temannya seperti unta aja, ya, tidak ada diat baginya. Ini merusak gigi orang. Hukum asalnya orang kalau misalkan antum dengan sengaja jotos teman antum sampai giginya rompal misalkan, giginya jatuh, hukum asalnya itu kena diat, wajib mengganti. Bahkan dalam Islam besar itu, ya besar, bisa kena berapa unta gitu, ya. Tapi karena di sini dia melakukan sesuatu yang diizinkan. Apa yang diizinkan oleh syariat? Membela diri, ya, membela diri. Maka tidak ada kewajiban untuk ganti. Taib. Contoh yang lain, kalau dia merusak, ya, karena sudah diizinkan oleh pemilik, ya, diizinkan oleh pemilik, maka ini pun tidak ada kewajiban untuk mengganti. Contoh, misalkan antum bertamu ke teman misalkan, akhirnya karena kita bertamu dipersilahkan sama tuan rumahnya untuk makan, minum. Baik. Setelah makan dan minum, antum wajib ganti apa tidak? Enggak. Kenapa enggak? Karena diizinkan, dia yang suruh ngabisin kok. Ya, kecuali kalau antum misalkan tanpa izin dia, antum ambil toplesnya misalkan, ya, dibawa pulang, nah itu nggak boleh. Tapi dia mengizinkan antum untuk makan, untuk minum di situ, terus antum makan dan minum di situ, jadi antum melakukan sesuatu yang diizinkan oleh pemilik, maka itu tidak mengapa, ya, tidak wajib mengganti. Yang sering terjadi juga, misalkan, ikhwan, pasien datang ke dokter, ya, ngeluh, dok saya sakit ini. Dokternya profesional, dia ahli, bukan yang KW ya, bukan yang ahli, bukan yang yang palsu. Ini memang profesional. Akhirnya dokter dengan profesionalnya dia melakukan apa yang mestinya. Tapi qaddarallah, ternyata tidak sesuai harapan. Ya, tidak sesuai harapan. Mungkin tambah parah sakitnya. Mungkin mati malahan. Ya, tapi apakah dokter tersebut dihukum, disuruh bayar denda?
karena dialah penyebabnya? Tidak. Karena dokter melakukan sesuatu yang diizinkan. Pasien dia yang mengizinkan. Makanya biasanya kalau ada tindakan operasi, biasanya kalau zaman sekarang minta apa? Surat pernyataan. Surat pernyataan. Itu karena biasanya banyak yang komplain. Nah, ini kenapa kok tambah parah? Kenapa ini mati dan sebagainya? Ya, itu untuk memperkuat saja itu. Andaikan misalkan tidak ada surat pernyataan tersebut, ya, secara hukum Islam itu apa? Ya, tidak ada kewajiban untuk mengganti atau membayar denda karena dia telah melakukan sesuatu yang diizinkan. Ya, diizinkan. Jelas makna kaidah ini? Baik. Berikutnya. Wa kullu hukmin dairun ma'illatih wa hiya allati qad aujabat li syir'atih. Dan setiap hukum berputar bersama ilahnya. Apa itu ilah? Yaitu sebab yang menjadikan hal itu disyariatkan. Ini kaidah juga yang disebut oleh para ulama, kaidah penting. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar bersama ilahnya. Ilah itu artinya alasan, sebab disyariatkannya hukum tersebut. Ya. Dan Islam, ayyuhal ikhwah, salah satu keindahannya, apabila memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu, itu mesti ada alasannya, sebabnya ada. Ya, contoh misalkan Nabi SAW mengatakan kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan adalah khamr. Berarti sebabnya adalah kenapa dia diharamkan? Karena dia memabukkan. Taib. Jadi ini namanya ilah. Ilah itu apa? Sebab atau alasan disyariatkannya suatu hukum. Dan illah terbagi menjadi dua. Ya, yang pertama illah yang disebutkan nasnya dalam Al-Quran ataupun hadis. Jadi Nabi menyebut itu sebagai alasan. Ada dalilnya secara jelas. Contoh, sabda Nabi SAW, ya, idza kuntum salasatan fala yatanajasnani dunas salasa. Kalau kalian bertiga, maka janganlah yang dua berbisik-bisik meninggalkan yang ketiga. Ini larangan. Kalau antum lagi bertiga, ya, jangan yang dua bisik-bisik meninggalkan orang yang ketiga. Nah, lanjutan hadis tersebut apa? Fa inna dzalika yuhzinuhu. Ini alasan. Ini sebab kenapa itu dilarang. Apa itu? Karena hal itu membuat orang yang ketiga tadi apa? Sedih hatinya. Antum lagi bertiga nih. Ternyata bisik-bisik sendiri berdua. Nah, yang ini antum enggak diajak ngomong, ya, dia sedih sendiri. Itu enggak boleh karena membuat sedih hati saudara kita. Ini kan dijelaskan oleh Nabi. Alasannya kenapa Nabi melarang itu. Ini berarti namanya apa? Mustambatah. Ya, alasannya itu ada. Dijelaskan secara jelas oleh Nabi SAW. Disebutkan secara terang-terangan oleh Nabi SAW. Apa manfaatnya, ikhwan? Nah, kita praktekkan kaidah ini. Hukum itu berputar bersama ilahnya. Ilahnya tadi apa? Membuat sedih saudara kita. Berarti segala sesuatu yang membuat sedih hati saudara kita berarti nggak boleh, walaupun bukan berbisik-bisik. Walaupun bukan berbisik-bisik, yang penting itu membuat sedih hati saudara kita nggak boleh. Contoh misalkan, kalau ada orang bertiga, yang satu orang Jawa, yang dua orang Sunda, ya, yang orang Sunda pakai bahasa Sunda, yang orang Jawa nggak paham, pelunga-pelunga gini aja, ini ngomong apa ini? Boleh apa tidak? Nggak boleh.
Walaupun nggak bisik-bisik, kan itu nggak bisik-bisik Ustadz, ya keras ngomongnya. Iya, tapi kan tetap apa? Sama membuat sedih hati saudara kita yang ketiga tersebut. Dia nggak paham, sama saja seperti berbisik-bisik. Ini makna hukum itu berputar bersama ilahnya. Maka ketika ilahnya ada, sebabnya ada, yaitu membuat sedih, berarti nggak boleh. Tapi kalau nggak membuat sedih, boleh apa tidak? Boleh. Gimana caranya? Izin terlebih dahulu. Ya, afan akhia, ana mau pakai bahasa Sunda. Tapi ini nggak ngomongin antum kok. Aman, aman. Ya, dan dia mengizinkan, boleh apa tidak? Boleh. Ya, itu makna kaidah ini. Hukum itu berputar bersama apa? Ilahnya. Selama itu membuat sedih hati saudara kita, maka berarti nggak boleh, walaupun bukan berbisik-bisik. Tapi kalau nggak membuat sedih hati saudara kita, berarti boleh. Baik. Yang kedua, ada ilah yang kedua itu namanya ilah mustambatah. Ilah yang tidak disebutkan dalam hadis, tapi itu diambil dari penelitian para ulama. Diambil dari penelitian para ulama. Para ulama meneliti, ternyata ilahnya, sebabnya kenapa ini dilarang, kenapa ini dianjurkan, itu sebabnya ini. Maka itu berlaku juga. Contoh, ada hadis dari Nabi SAW, la yakdzil qadi wa huwa ghadban. Tidak boleh seorang hakim memutuskan suatu permasalahan dalam kondisi marah. Dalam kondisi marah. Jadi kalau hakimnya lagi emosi, itu nggak boleh memutuskan suatu perkara. Taib. Di sini tidak disebutkan alasannya oleh Nabi SAW. Kenapa nggak boleh? Tapi para ulama sepakat. Para ulama sepakat. Sebab tidak bolehnya adalah karena kacaunya pikiran. Karena kacaunya pikiran. Karena orang kalau lagi emosi, itu pikirannya nggak stabil. Sehingga dikhawatirkan kalau dia memutuskan dalam keadaan emosi, akhirnya apa? Ya, membuat keputusan-keputusan yang kacau, yang keliru. Dengan demikian berarti sebabnya adalah apa? Kalau pikirannya kacau berarti nggak boleh memutuskan, ya, memutuskan perkara. Walaupun bukan dalam kondisi apa? Marah. Yang penting pikirannya lagi kacau berarti nggak boleh. Contoh, selain dari emosi, misalkan apa? Kalau dia lagi berantem sama istrinya, boleh apa enggak? Untuk memutuskan masalah, nggak boleh dia. Karena kalau lagi berantem kacau juga pikirannya. Kalau dia lagi kebelet nih. Kalau dia lagi pengen banget BAB, main cret misalkan lagi antri di toilet, ya, baik, boleh nggak dia memutuskan masalah? Nggak boleh, itu lagi kacau pikirannya itu, lagi kacau. Orang lagi antri misalkan, nah itu nggak fokus dia. Ya, taib. Orang lagi kelaparan, boleh nggak memutuskan dalam kondisi lapar? Nih lapar banget ini, ya, sampai mau pingsan. Boleh dia memutuskan masalah? Nggak boleh, karena pikirannya lagi apa? Kacau. Berarti selama pikirannya kacau berarti tidak boleh memutuskan masalah, walaupun tidak dalam kondisi apa? Marah. Kenapa? Karena itu ilahnya, itu sebabnya. Kenapa hakim nggak boleh memutuskan? Contoh yang lain, ikhwan, ya, contoh yang lain. Sabda Nabi SAW tentang masalah salat, la salata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'uhul ahbathan. Tidak ada salat kalau makanan sudah dihidangkan atau dia menahan BAB, ya, itu nggak boleh. Disuruh untuk apa? Mendahulukan makan terlebih dahulu. Disuruh untuk mendahulukan BAB-nya terlebih dahulu. Kenapa? Ilahnya kenapa nggak boleh? Karena itu mengganggu kekhusyuan dia. Untuk misalkan nih sudah dihidangkan makanan,
lapar lagi. Ya, dahulukan sholat dulu atau makan dulu? Kata Nabi suruh makan dulu. Kenapa? Karena kalau kita sholat dulu padahal kita sudah dihidangkan makanan, sholat kita malah nggak khusyuk. Udah kepikiran tuh, waduh tadi sate ini kayaknya enak ini. Jadi malah kepikiran, malah nggak khusyuk tadi. Demikian juga orang kalau sholat kemudian dia lagi nahan apa? BAB. Itu nggak boleh. Disuruh untuk apa? Mending qada'ul hajat terlebih dahulu. Daripada sholatnya nanti nggak khusyuk. Sholat sambil merem-merem. Ya, kenapa? Dia lagi nahan BAB. Nggak khusyuk malahan. Taib. Berarti ikhwan, di sini Nabi melarang tidak ada sholat kalau dihidangkan makanan atau apa? Ya, dia lagi menahan BAB. Taib. Kenapa sebabnya? Karena itu mengganggu kekhusyuan. Berarti segala sesuatu yang mengganggu kekhusyuan tidak boleh di dalam sholat. Harus diselesaikan terlebih dahulu. Walaupun tidak dalam masalah apa? Makanan. Walaupun tidak dalam masalah qada'ul hajah. Ya, daripada kita sholat tidak dalam keadaan apa? Khusyuk. Karena khusyuk itu adalah ruhnya sholat. Ya, ruhnya sholat. Jadi intinya, ikhwan, ini kaidah penting. Hukum itu berputar bersama ilahnya, yaitu sebab disyariatkannya. Ya, sehingga nanti terkadang hukum itu berubah sesuai dengan zaman juga. Makanya kaidah di kalangan para ulama, qad tataghayyarul ahkam bitaghayyuri zamani wal makan. Hukum itu bisa berubah dengan perubahan ya zaman. Ini hukum yang dalam masalah-masalah fikih, ya, bukan masalah akidah yang tidak mungkin berubah dengan perubahan zaman, ya. Ya, itu maksud para ulama, yaitu masuk dalam kategori kaidah ini. Hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman. Contoh, ulama-ulama dulu, ikhwan, ulama-ulama dulu pada kasus bagaimana kalau ada seorang wanita ibu hamil, ya, ibu hamil meninggal dunia, ibu hamil, di perutnya ada janin, meninggal dunia. Bolehkah dibedah perutnya untuk menyelamatkan nyawa janin? Ulama-ulama dulu mengatakan nggak boleh. Ulama-ulama dulu. Kenapa? Tidak ada manfaatnya. Toh dibedah juga tetap mati. Itu nggak bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Ulama-ulama sekarang mengatakan boleh, bahkan bisa menjadi wajib. Kok bisa berubah hukumnya? Karena perubahan zaman. Alat teknologi kedokteran zaman dulu tidak sama seperti sekarang. Ya, nah, ini maksud dari kaidah ini. Ya, makanya kita mempelajari kaidah-kaidah ini, prakteknya juga harus jeli, Contoh yang lain, misalkan para ulama dulu dalam masalah jual beli, ya, dalam masalah jual beli, mereka mengatakan tidak boleh pemesanan barang seperti piring atau gelas. Zaman dulu mereka mengatakan apa? Nggak boleh. Kenapa? Kenapa nggak boleh? Karena zaman dulu ya, tidak sesuai dengan pesanan. Pesannya misalkan bulat jadinya kotak, ya, pesannya kotak jadinya bulat. Ulama-ulama sekarang mengatakan apa? Boleh. Kenapa ya kawan? Karena kalau sekarang pesan bisa persis. Misalkan minta gelas yang modelnya seperti ini, misalkan. Bisa kalau sekarang pakai alat cetaknya persis. Kalau zaman dulu belum secanggih sekarang. Ya, tidak sesuai dengan apa? Pesanan, sehingga masuknya dalam kategori horor. Ya, spekulasi, ketidakjelasan.
dan itu dilarang dalam agama. Jadi maksudnya kaidah ini, hukum itu berputar bersama ilahnya. Kalau ada ilahnya berarti ya berlaku hukum tersebut. Kalau tidak berarti tidak. Sehingga kadang-kadang berubah hukum antara satu zaman dengan zaman yang lain. Baik, insyaallah mudah ya. Kita lanjutkan. Kaidah berikutnya. Wa kullu syartin lazimun lil aqidi fil bai'i wan nikahi wal maqasidi illa surutan halalat muharrama au aksuhu fabatilatun fa'lama. Setiap persyaratan wajib dipenuhi oleh pembuat akad dalam jual beli, pernikahan, dan niat-niat, kecuali persyaratan yang menghalalkan sesuatu yang haram atau sebaliknya, maka ketahuilah bahwa itu adalah batil. Baik, dua bait ini kaitannya tentang kaidah apa? Persyaratan akad. Jadi kadang-kadang orang kan ketika akad jual beli atau akad nikah itu bikin apa? Persyaratan-persyaratan. Ya. Maka perlu diketahui hukum asal persyaratan itu adalah boleh selama itu bukan akad yang bukan persyaratan yang bertentangan dengan syariat atau menyelisihi tujuan akad. Hukum asal dalam persyaratan itu adalah boleh. Antum bikin syarat, misalkan dalam jual beli, saya mau beli semen ini dengan syarat semennya diantar sampai ke rumah saya. Boleh persyaratan itu? Boleh. Ada seorang akhwat, ya seorang akhwat misalkan dilamar oleh seorang ikhwan, kemudian dia bikin syarat, saya mau nikah sama antum akhi, tapi saya punya syarat. Syaratnya apa? Syaratnya nanti setelah nikah kita tetap tinggalnya di Bandung. Saya nggak mau dibawa ke mana, misalkan Kalimantan atau Sumatera misalkan. Saya maunya tetap di sini. Boleh apa tidak persyaratan itu? Boleh, karena tidak bertentangan dengan syariat dan tidak bertentangan dengan tujuan akad. Oleh karena berdasarkan hadis Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu sesuai dengan persyaratan-persyaratan mereka. Illa syarton harrama halala wa ahalla harama. Kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. Oleh karenanya, persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh manusia dibagi menjadi dua. Pertama, persyaratan yang sah, yang benar. Persyaratan yang sah, persyaratan yang benar. Apa patokannya? Patokannya, persyaratan yang sah itu adalah satu, tidak bertentangan dengan syariat. Kalau dia bertentangan dengan syariat berarti bukan persyaratan yang sah, tapi persyaratan yang batil. Dua, ketentuan yang kedua, tidak bertentangan dengan tujuan inti akad. Tidak bertentangan dengan tujuan inti akad. Kalau bertentangan dengan tujuan inti akad maka nggak boleh. Misalkan, kalau ada orang bikin syarat, ya, saya jual buku ini kepada engkau, tapi syaratnya kamu nggak boleh pegang, nggak boleh baca, nggak boleh memiliki. Boleh apa dia? Enggak, karena tujuan inti dari kita membeli ya berarti memanfaatkan. Atau ada seorang akhwat misalkan, saya mau dinikahi sama AA misalkan, ya, tapi saya punya syarat. Apa syaratnya? Kamu nggak boleh pegang saya, nggak boleh lihat saya, ya, nggak boleh ngapa-ngapain saya. Gitu. Boleh apa enggak itu? Nggak boleh, karena itu bertentangan dengan tujuan akad. Akad pernikahan tujuannya untuk salah satunya bersenang-senang, salah satunya hubungan badan suami dan istri. Terus kalau nggak boleh lihat, nggak boleh pegang, buat apa dong? Pajangan. Nah, baik. Jadi dapat kita bagi persyaratan itu ada
dua. Pertama, persyaratan yang persyaratan yang sah, persyaratan yang benar. Ya, patokannya apa? Satu, tidak bertentangan dengan syariat. Dua, tidak bertentangan dengan tujuan inti akad. Ya, maka hukum asalnya wajib dipenuhi persyaratan tersebut. Ini hukum asalnya sah dan wajib dipenuhi. Kalau ada pertentangan berarti dikembalikan kepada persyaratan. Makanya Umar bin Khattab mengatakan maqati'ul hukuk indas syurut. Pemutus hak-hak itu adalah dikembalikan kepada persyaratan. Makanya biasanya orang kalau mau kerja atau misalkan akad dan lain sebagainya, biasanya ada apa? Ada hitam di atas putih, ada persyaratan. Ya, ada persyaratan. Itu tujuannya adalah untuk menghilangkan pertengkaran ke depan, dan itu bagus. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjian di antara kalian, dan syarat itu termasuk akad perjanjian. Wajib ditepati, terutama dalam masalah pernikahan. Kalau ada seorang wanita yang membuat syarat, wajib bagi seorang suami dan dia menyetujui syarat tersebut, wajib untuk memenuhinya. Misalkan tadi kalau ada seorang akhwat membuat syarat apa? Saya mau nikah tapi asalkan nanti setelah nikah kita tinggalnya tetap di Bandung atau tetap tinggalnya di rumah orang tua misalkan. Itu wajib dipenuhi hukum asalnya. Ya, inna ahaqqas syuruti an tufu biha mastahlaltum bihal furuj. Kata Nabi SAW, persyaratan yang paling utama yang harus kalian tunaikan adalah persyaratan dalam masalah yang menghalalkan farji. Apa yang menghalalkan farji? Nikah. Jadi kalau dalam masalah pernikahan, jika ada persyaratan-persyaratan yang sah, wajib ditunaikan. Baik. Kalau ada seorang wanita membuat syaratnya saya mau dinikahi sama AA, ya, AA atau Akang, ya, dengan syarat saya nggak mau dimadu. Nah, ini masuk yang mana ini? Ya, saya pingin seperti Khadijah. Selama hidupnya Nabi nggak, ya, poligami. Jadi kalau mau poligami nunggu saya mati dulu. Saya pingin seperti Fatimah yang selama hidupnya tidak dipoligami oleh Ali bin Abi Thalib. Taib. Itu masuk syarat yang mana itu? Yang sah atau yang tidak sah? Yang mana, Bu? Sah. Oh, Ibu mas sepakat itu syarat yang sah itu. Taib. Ya, ada khilaf di kalangan para ulama dan pendapat yang lebih kuat adalah persyaratan yang sah. Ya, persyaratannya sah karena di situ tidak bertentangan dengan syariat. Yang nggak boleh itu kalau mengandung kezaliman. Ya, misalkan saya mau dinikahi, asalkan ceraikan dulu istri pertamamu. Itu nggak boleh. Karena itu menzalimi. Itu ada larangannya dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, nggak boleh. Tapi kalau seperti tadi nggak ada yang dizalimi. Ya, itu hanya suami menggugurkan haknya dia, sebenarnya boleh nambah. Ya, boleh nambah, boleh 2, 3, 4 ya jatahnya. Tapi kalau ada persyaratan tersebut berarti dia apa? Dia berarti menggugurkan haknya. Dia menggugurkan haknya. Itu kan kalau antum setuju. Kan tinggal setuju apa tidak. Kalau disetujui berarti wajib dipenuhi. Tapi kalau nggak setuju, ya cari yang lain yang setuju. Nah, yang nggak pakai syarat-syarat gitu. Toh paling juga nggak berani. Baik. Yang kedua, syarat yang kedua adalah persyaratan yang apa? Yang batil. Persyaratan yang batil. Apa patokannya persyaratan yang batil? 1, kalau bertentangan dengan syariat. 2, kalau bertentangan dengan tujuan akad. Contoh kalau bertentangan dengan syariat, misalkan dalam utang piutang, pinjam meminjam, misalkan saya pinjemin kamu 1 juta, tapi syaratnya kamu mengembalikannya 1,5 juta.
500. Ini persyaratan yang batil karena riba, ya, bertentangan dengan syariat. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Taib. Contoh yang lain tadi dalam masalah pernikahan, misalkan saya mau dinikahi tapi ceraikan dulu istri pertamamu, itu nggak boleh, karena itu bertentangan dengan syariat, ada dalil yang melarangnya. Atau misalkan dalam pernikahan juga yang disebut dengan apa? Nikah mut'ah, kawin kontrak. Saya mau nikah tapi cuma seminggu aja, setelah seminggu kita tidak ada ikatan nikah lagi. Ini persyaratan yang batil karena nikah mut'ah dilarang dengan kesepakatan para ulama, kecuali orang-orang Syiah, ya, orang-orang Syiah agama mereka menghalalkan nikah mut'ah, bahkan semakin sering nikah mut'ahnya semakin besar pahalanya. Iya, siapa yang sekali nikah mut'ah katanya seperti Hasan, kalau 2 kali seperti Husain, 3 kali seperti Ali, 4 kali seperti Nabi, 5 kali seperti Jibril. Makanya hati-hati sama pemahaman apa? Syiah, ya, ntar jadi korban nikah mut'ah nanti. Taib. Yang kedua apa tadi? Kalau bertentangan dengan tujuan akad. Contohnya tadi yang sudah kita contohkan. Kalau dalam masalah jual beli, misalkan saya jual buku ini kepada kamu, tapi apa? Nggak boleh dipegang, nggak boleh dibaca, nggak boleh dimiliki. Nah, atau seorang akhwat mengatakan saya mau dinikahi tapi, nah, ada syaratnya, nggak boleh dipegang, nggak boleh dipandang, ya, nggak boleh diapa-apain pokoknya, ya. Nah ini apa? Persyaratan yang batil karena bertentangan dengan tujuan akad, tujuan inti akad. Baik. Nanti kita lanjutkan setelah salat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kita lanjutkan bait berikutnya tentang undian. Tusta'malul qur'atu indal mubhami minal hukuki aw ladait tazahumi. Undian itu boleh digunakan saat ada hak yang tidak jelas atau berbenturan. Taib. Bait ini berkaitan tentang salah satu kaidah fikih, yaitu qur'ah. Qur'ah itu artinya undian. Undian beda dengan judi, ya. Ya, undian itu sesuatu yang diperbolehkan. Dalilnya apa? Bahwa undian itu diperbolehkan banyak. Dalam Al-Qur'an ada 2 ayat yang menunjukkan bolehnya qur'ah, undian. Ayat yang pertama yaitu surat As-Saffat ayat 141 tentang kisah Nabi Yunus. Tatkala dia pernah ngambek dari kaumnya, kemudian dia naik kapal, kapalnya mau tenggelam, harus dikurangi barang-barangnya, sudah dikurangi barangnya, tapi masih mau tenggelam lagi, harus dikurangi penumpangnya. Gak ada yang mau ngalah, akhirnya diundi. Siapa yang keluar namanya maka dialah yang harus turun dari kapal. Ya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, fasahama fakana minal mudhadhin. Nabi Yunus ikut berundi dan dia termasuk yang keluar namanya. Maka dia harus loncat keluar dari kapal. Kemudian dimakan oleh ikan yang besar itu dalam kisahnya. Taib. Ini menunjukkan bahwasanya qur'ah, undian itu sudah ada sejak zaman Nabi Yunus. Kalau ada yang mengatakan ini kan syariat umat sebelum kita, bukan syariat kita. Jawabannya, syariat sebelum kita, hukum asalnya adalah syariat kita, kecuali apabila ada dalil yang mengingkarinya atau yang meniadakannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang kisah para nabi, ya, itu tidak mungkin kemudian sia-sia, nggak ada faedahnya. Tujuannya adalah untuk menjadi ibrah dan pelajaran hukum bagi kita. Ayat yang kedua adalah
Surat Ali Imran ayat 44 tentang kisah perebutan siapa yang mengasuh Maryam, ya, dari keluarga Imran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam." Kamu tidak tahu saat mereka, yaitu keluarga Imran, mereka melemparkan pena-pena mereka untuk berundi siapa yang berhak mengasuh Maryam. Jadi diceritakan bahwa mereka masing-masing pengen untuk mengasuh Maryam. Ini rebutan ini. Ya, siapa yang ngasuh Maryam. Akhirnya karena nggak ada yang mau ngalah, diundi. Disuruh untuk, kata Ibnu Abbas, disuruh untuk melemparkan penanya. Siapa yang penanya terapung, dialah yang menang. Ya, ternyata siapa yang menang? Zakaria. Fakaffalaha Zakaria. Akhirnya yang mengasuh adalah Zakaria, karena penanya Zakaria dia terapung. Taib. Ini menunjukkan juga bahwasanya Qur'ah itu sudah ada sejak nabi-nabi dahulu dan itu disetujui dalam Islam. Buktinya apa kalau Qur'ah itu disetujui? Nabi pun pernah melakukan undian. Disebutkan dalam hadis Aisyah, kana Rasulullah SAW idza arada safaran aqra'a baina nisa'i. Nabi itu kalau mau safar, beliau mengundi istrinya. Ya, fa ayyatuhunna kharaja sahmu wa kharaja biyama. Siapa yang keluar namanya diundi, dialah yang akan menemani Nabi dalam safar. Intinya ayyul ikhwah bahwa Qur'ah itu adalah diperbolehkan, dan ini beda dengan apa? Perjudian. Ya, jangan disamakan antara undian dengan perjudian. Ya, tidak semua undian itu berarti apa? Judi. Ya. Tapi bagaimana cara undian? Sistemnya bagaimana? Sistem undian dikembalikan kepada uruf, karena tidak ada sistem yang ditentukan oleh syariat. Kemarin sebelumnya sudah pernah kita bahas kaidah wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun minasyar'i syarifi lam yuhad. Segala hukum yang tidak ada ketentuannya dalam syariat maka dikembalikan apa? Kepada uruf. Seperti jarak safar enggak ditentukan, berarti dikembalikan kepada uruf. Nah, model atau sistem undian enggak ditentukan, maka dikembalikan kepada uruf. Uruf kita orang Indonesia misalkan untuk berundi itu bisa dengan ditulis nama, dimasukkan di botol atau yang lain. Siapa yang keluar namanya berarti dia pemenangnya misalkan. Atau biasanya pakai tangan. Apa itu kalau orang Sunda? Hum pimpa alaihim kambreng, nah, misalkan. Ya. Atau apa itu? Sweet misalkan. Ya, atau batu kertas. Ya, itu enggak apa-apa. Karena Islam tidak mengatur secara khusus modelnya bagaimana, sistemnya bagaimana. Maka ini dikembalikan kepada adat, dikembalikan kepada urf. Taib. Kemudian dalam bait ini dijelaskan bahwa Qur'an itu digunakan dalam dua hal. Yang pertama adalah ketika mubham minal hukuk, ada ketidakjelasan. Ada ketidakjelasan. Contoh, jika ada seorang jika ada seorang suami punya 4 istri, ya, kemudian dia mengatakan seorang di antara kalian saya ceraikan, tapi dia lupa yang mana ya, nomor 1 apa nomor 2 apa nomor 3 apa nomor 4, nggak jelas. Maka di sini cara menentukannya bagaimana? Di Qur'ah, diundi. Kalau sampai diingat-ingat belum ketemu juga ya. Tapi kalau ketemu diingat, oh ternyata nomor, ya itu yang dipakai. Ini kalau tidak jelas. Ya, tidak jelas. Pokoknya salah satu di antara kalian saya ceraikan. Cuma saya lupa yang mana. Nah, untuk menentukannya berarti apa? Pakai undian. Ya, pakai undian. Supaya apa, ikhwan? Supaya adil. Jadi undian itu mengajarkan kepada kita juga untuk apa? Pasrah kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan udah, daripada kita ribut nggak bisa menentukan, kita serahkan kepada yang di atas. Jadi itu Qur'an itu mengajarkan kita untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh juga misalkan kalau seorang tuan mengatakan kepada budak-budaknya, salah satu di antara kalian saya merdekakan, tapi dia lupa ya yang mana yang dimerdekakan. Maka cara menentukannya adalah dengan di Qur'an, dengan diundi. Karena dia lupa yang mana, kecuali kalau dia ingat. Baik. Keadaan yang kedua, Qur'an itu digunakan kapan? Auladet tazahumi, ketika berbenturan. Ya, bingung harus milih yang mana. Karena masing-masing memiliki kriteria yang sama. Memiliki kriteria yang sama. Contoh, dulu Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang sahabat Nabi SAW, pernah melakukan Qur'an tentang masalah adzan pada saat perang Qadisiyah. Karena ada dua muadzin rebutan, saya yang berhak jadi adzan. Yang satu mengatakan saya yang berhak. Dan dua-duanya memiliki ciri atau kriteria yang sama. Sama-sama suaranya bagus, sama-sama suaranya kenceng, ya, orangnya baik, ngerti tentang waktu dan sebagainya. Dia nggak bisa memutuskan mana ini dari dua-duanya. Akhirnya apa? Diundi. Mu'ad bin Jabal, sahabat Nabi SAW, beliau setelah di Madinah itu pindah ke Syam. Syam itu kalau sekarang mana? Palestina, Lebanon, Suriah, ya, mana lagi? Yordania. Itu kota yang barokah ya, kota yang diberkahi oleh Allah SWT. Beliau di akhir hayatnya itu di Syam. Dan di akhir hayatnya beliau itu ada wabah. Kalau kita kemarin wabah Covid, zaman dulu itu wabah taun. Taun yang taun itu wabah, banyak mematikan orang. Ya, kita ingat kemarin kayak Covid. Ya, Covid apa itu yang paling parah itu? Ya. Delta, wah, itu kan banyak yang meninggal. Nah ini lebih parah lagi. Itu taun amawas, banyak yang meninggal dunia. Dia punya dua istri, di waktu yang sama dua-duanya meninggal. Dia bingung mana yang harus diurusi duluan. Istri yang pertama atau istri yang kedua? Yang akan dia urus, yang akan dia mandikan, yang akan dia kafani. Apa yang dia lakukan? Qur'an. Dia Qur'an. Ya. Kenapa? Karena kan dia harus adil sama istrinya. Jadi itu menunjukkan ketakwaan para sahabat ya. Ketakwaan para sahabat. Karena kalau antum sudah istrinya lebih dari satu, itu punya kewajiban apa? Adil. Nggak boleh pilih kasih. Ya, man kanat lahum ra'atan famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamah wa shiqquhuma. Siapa yang memiliki dua istri atau lebih lalu dia pilih kasih, condong kepada salah satunya, besok pada hari kiamat apa? Miring. Ya, miring. Nah, dia karena takut nanti nggak adil, ya, karena ini dua-duanya istri beliau, apa yang dia lakukan? Qur'an. Nah ini. Jadi ini keadaan yang kedua. Baik, berikutnya. Wa in tasawal amalan ijtama'a wa fu'ila ahaduhuma fastami'a. Ya, apabila ada dua amalan yang terkumpul, boleh melakukan dengan salah satunya saja. Dengan dengarkanlah baik-baik. Dengarkanlah baik-baik. Ini tentang kaidah apa? Tadahul. Kaidah tadahul. Apa kaidah tadahul itu? Menggabung dua amalan dalam satu amalan. Ya, dalam satu amalan. Ada dua amalan tapi digabung dalam satu amalan. Dan ini ayyul ikhwah diperbolehkan dengan keumuman hadis Nabi SAW, innamal a'malu bin niat. Setiap amalan itu tergantung kepada apa? Niatnya. Hanya saja harus memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama harus satu jenis.
Misalkan sholat dengan sholat, nggak boleh sholat digabung dengan puasa misalkan. Itu nggak boleh, harus satu jenis. Yang kedua bahwa salah satunya, salah satu ibadah tersebut bukanlah ibadah yang maksud, apa yang maksud itu yang dijadikan sebagai tujuan inti. Contoh misalkan ada seorang pada hari Jumat. Pada hari Jumat itu kan ada apa? Mandi Jumat. Ada syariat, bahkan sebagian para ulama mengatakan wajib mandi Jumat. Taib. Lalu yang sudah beristri, misalkan dia jima, melakukan hubungan badan di hari Jumat juga. Bolehkah dia menggabung antara mandi Jumat dengan mandi junub? Jadi sekali mandi tapi niatnya dua. Paham? Mandinya sekali tapi niatnya dua. Menggabung antara mandi Jumat dengan mandi jinabat. Di sini hukumnya apa? Boleh. Boleh. Kenapa? Karena di situ sama-sama mandi. Di situ mandi, berarti sama-sama satu jenis. Kemudian salah satunya adalah bisa digabung, bisa digabung. Bukan tujuan inti. Yang penting adalah mandi. Yaitu pada hari Jumat itu yang penting adalah mandi. Ketika dia mandi jinabat berarti sudah mandi. Taib. Contoh yang lain, ikhwan, misalkan ada orang menggabung antara puasa Arafah dengan puasa Senin Kemis. Misalkan dia biasanya puasa Senin Kemis atau puasa Daud. Kebetulan hari Arafahnya hari Senin. Akhirnya dia niatnya dua. Niat puasa Daud dan niat puasa Arafah. Boleh apa tidak? Boleh. Tidak mengapa. Taib. Ada orang misalkan masuk masjid setelah adzan subuh. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Niatnya double, 2. 1 niat sholat qobliyah subuh, sholat sunnah fajar. Dan 2 sholat tahiyatul masjid. Boleh? Boleh. Nah ini yang namanya kaidah apa? Tadahul, menggabung. Di situ menggabung 2 amalan. Mestinya kan tahiyatul masjid sendiri, kemudian apa? Sholat qobliyah sendiri. Tapi di sini apa? Dijadiin satu. Di sini dijadiin satu. Dan ini diperbolehkan dengan keumuman hadis tadi. Apa itu? Innamal a'malu bin niat. Seperti halnya dulu para sahabat Nabi SAW juga ada yang misalkan sholat, dia niatnya di samping sholat adalah mengajar. Seperti yang dilakukan oleh Malik bin Khuwairis. Malik bin Khuwairis salah seorang sahabat Nabi SAW, dia pernah sholat, tujuannya 1 sholat, yang kedua tujuannya adalah untuk mengajar. Itu berarti di situ ada 2 niat. Niat sholat dan niat mengajar. Boleh apa tidak? Boleh. Yang nggak boleh itu kalau beda jenis. Misalkan sholat dengan puasa digabung, nah itu nggak bisa. Atau misalkan beda nggak bisa digabung karena beda tujuannya, karena masing-masing memiliki maksud tersendiri. Itu nggak bisa digabung. Misalkan antum ketiduran dari sholat subuh, boleh nggak gabung sholat subuh digabung dengan sholat qobliyah subuh? Nggak boleh. Karena apa? Karena beda. Yang ini wajib, yang ini sunnah, yang ini diinginkan adalah melakukan sholat wajib, yang ini diinginkan sholat sunnah. Itu beda tujuannya. Beda tujuannya. Taib.
Berikutnya, wa kullu mashghulin fala yushaghalu misaluhul marhunu wal musabbalu. Dan setiap yang sibuk maka tidak boleh ditambahi kesibukannya. Contohnya seperti barang yang digadai atau diwakafkan. Ini kaidah yang disebut oleh para ulama dengan kaidah al-mashghul la yushaghal. Ya, orang yang sibuk maka tidak boleh ditambahi kesibukannya. Atau sesuatu yang sudah sibuk dengan suatu maka nggak boleh ditambahi kesibukannya. Contoh salat. Ya, salat. Inna fis salati lasyughla. Sesungguhnya di dalam salat itu terdapat kesibukan. Ada orang salat. Dia masuk masjid, salat tahiyatul masjid atau salat ya sunnah. Ya, misalkan. Ternyata setelah itu dia dengar azan. Apakah dia menjawab azan? Nah ini, antum kan kadang sholat sunnah mungkin ya kan, terus dengar azan. Kan kita dianjurkan juga untuk mendengar azan, untuk menjawab azan kan. Baik, ketika kita sholat perlu jawab azan apa tidak? Tidak. Jumhur ulama mengatakan tidak perlu untuk menjawab. Kenapa? Karena antum sudah sibuk dengan sholat. Antum sudah terikat dengan sholat. Nggak boleh kemudian menambahi menjawab azan. Baik. Contoh yang lain, misalkan yang dicontohkan oleh penulis di sini apa? Marhun. Marhun itu barang yang digadaikan. Wal musabbal, dan barang yang diwakafkan. Ya. Kalau seorang misalkan utang, kemudian jaminannya apa? Jaminannya misalkan HP atau sepeda motor, itu berarti apa? Gadai, barang jaminan. Gak boleh kemudian barang gadai tersebut dijual, gak boleh, karena dia terikat sebagai jaminan. Demikian juga misalkan wakaf itu gak boleh dijual juga. Kenapa? Karena dia sudah masyghul, sudah terikat, ya terikat, sudah sibuk, ya dengan sesuatu. Demikian juga misalkan orang yang iktikaf, ya orang iktikaf itu kan berarti apa? Dia terikat dengan masjid, nggak boleh keluar. Kalau misalkan kemudian orang iktikaf kemudian ada kesibukan yang lain, maka nggak boleh dia keluar masjid, misalkan karena kerja misalkan, nah itu nggak boleh, batal iktikafnya. Atau misalkan antum ikhwan sudah terikat dengan suatu kontrak pekerjaan. Atau misalkan ada kontrak pekerjaan dengan seseorang, berarti antum terikat. Maka tidak boleh antum misalkan melakukan kontrak pekerjaan yang lain di luar dari apa? Pekerjaan tersebut. Misalkan antum sudah ada kontrak pekerjaan mulai jam 7 sampai sore, kayak misalkan kuli bangunan itu kan. Misalkan berarti dia mulai jam 7 sampai sore sudah terikat ya dengan satu bos misalkan. Nggak boleh dia misalkan kerja yang lain di waktu tersebut, nggak boleh, karena dia sudah terikat. Itu makna al-mashghul la yushaghal, ya al-mashghul la yushaghal. Baik, berikutnya wa man yu'addi an ahihi wajiba lahur ruju'u innawa yutaliba. Ya. Dan barang siapa yang menunaikan kewajiban untuk saudaranya, boleh baginya untuk minta dikembalikan bila dia berniat untuk memintanya kembali. Ya, contoh. Ini kaidah. Kalau ada orang yang menunaikan kewajiban untuk saudaranya, boleh bagi dia minta dikembalikan selama dia berniat untuk dikembalikan. Contoh, misalkan antum tahu ada tetangga antum misalkan punya utang. Nah, didatangi sama siapa yang biasa nagih, rentenir misalkan. Ya. Nah,
atau dia punya perjanjian gitu, tapi tetangga antum nggak ada atau teman antum lagi nggak ada. Akhirnya antum yang bayari. Udah ini tak bayari dulu utangnya teman saya atau tetangga saya tersebut. Dengan niat dalam hati antum, nanti kalau temannya datang saya tagih dia. Boleh apa tidak? Boleh. Ini makna kaidah ini. Wa man yu'addi an ahihi wajiba lahur ruju'u innawa yutaliba. Ya, kalau dia menunaikan hak untuk saudaranya, tadi kan dia bayarin untuk saudaranya karena memang nggak ada, dia lagi pergi misalkan, maka boleh dia minta dikembalikan kalau dia berniat. Nanti saya berniat, nanti kalau dia datang karena mungkin sudah akrab ya gampanglah tak bayarin dulu, nanti gampang saya tagih sama teman saya. Ini tidak mengapa, ya tidak mengapa untuk menuntutnya kalau dia berniat untuk ya dikembalikan. Tapi kalau dia tidak berniat, misalkan dia niatnya adalah untuk apa? Berinfak, saya mau membantu saudara saya, maka tidak berhak bagi dia untuk minta dikembalikan. Kalau dia niatnya memang untuk sedekah, untuk membantu saudaranya. Jadi harus ada dengan niat. Ya. Taib. Kemudian berikutnya wal wazi'ut tab'i anil isyani kal wazi'is syar'i bila nuqrani. Faktor penghalang kemaksiatan secara tabiat hukumnya sama seperti faktor penghalang secara syariat tanpa diingkari. Taib. Al-wazi faktor penghalang maksiat itu ada dua berarti. Ada yang karena dorongan syariat. Ya, ada karena dorongan syariat. Orang itu meninggalkan karena memang syariat melarangnya. Ini ada dorongan syariat. Misalkan zina, itu dorongan syariat, Islam melarangnya. Orang ketika meninggalkan zina karena memang itu apa? Dilarang oleh syariat. Taib. Orang misalkan tidak minum khamr karena ada apa? Faktor pendorongnya dalam syariat. Syariat melarang kita minum khamr. Taib. Yang kedua, faktor penghalang itu ada yang tabiat. Ya, tabiat. Dia tidak melakukan itu karena memang tabiatnya nggak mau melakukan, jadi nggak pakai syariat. Secara dalil nggak ada syariat yang melarang, tapi tabiat itu yang mencegahnya. Contoh misalkan apa? Makan kotoran. Ada nggak dalil yang melarang kita makan kotoran? Dari syariat nggak ada, tapi tabiat manusia jijik kalau makan apa? Kotoran. Ya, berarti apa? Kata penulis, faktor penghalang kemaksiatan secara tabiat hukumnya sama seperti faktor penghalang karena tabiat hukumnya sama seperti faktor penghalang karena syariat, sama saja. Contoh yang lain misalkan ada orang misalkan melakukan hubungan sama mayit, ya, sama mayit. Ini ada misalkan orang mati, tapi ya dia melakukan hubungan badan dengannya. Misalkan, ini hukumnya apa? Sama seperti syariat melarangnya. Sebagaimana syariat melarang perzinaan, ini juga sama. Karena tabiat melarangnya. Tabiat melarangnya. Ada orang yang melakukan hubungan dengan mayit. Nah, secara naluri kan, ya orang nggak mau melakukan hubungan sama orang yang sudah mati, mayat. Contoh yang lain, ya, misalkan tadi, misalkan makan kotoran atau minum air got misalkan, nggak ada dalil yang melarangnya, tapi tabiat melarangnya. Oleh karenanya kalau ada orang yang makan kotoran atau minum air got dan sebagainya, itu tetap dilarang. Karena apa?
faktor pendorong tabiat itu hukumnya sama seperti faktor ya penghalang dalam syariat, ya hukumnya sama. Taib. Kemudian yang terakhir walhamdulillahi alat tamami fil bad'i wal hitami wad dawami summa salatu ma salamin daimi ala nabiyyi wa sahbihi wat tabi'i. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas selesainya buku ini, di awal, di penutupan, dan setiap keadaan. Kemudian sholawat dan salam selalu untuk Nabi, untuk para sahabat dan para pengikutnya. Ya, ini penutup beliau ya buku ini dengan memuji Allah SWT dan bersalawat kepada Nabi. Beliau membuka dengan memuji Allah dan bersalawat, ditutup juga dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini memberikan faedah kepada kita agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya, termasuk yaitu nikmat tambahan ilmu. Ya. Maka kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ilmu kepada kita semuanya. Dengan kita belajar buku ini, kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah dan minta supaya terus ditambahkan ilmu untuk kita semuanya. Dengan demikian selesai sudah pembahasan Mandhumah Qawaid Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bermanfaat, menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, taib. Dan sebenarnya anak pengen ngasih ijazah sanad kalau ada yang mau, ya, karena kita dulu mempelajari ini dari para masyayikh, ya, dari para masyayikh, sanadnya nyambung kepada penulis. Ya, kita meriwayatkan dari Syekh Abdul Al-Falih, itu murid langsung Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ya, kita mengambil juga dari menantunya Syekh Ibn Utsaimin, Khalid Al-Muslih, dari Syekh Ibn Utsaimin. Syekh Utsaimin muridnya Syekh As-Sa'di. Kita mengambil juga dari Syekh Masyhur bin Hasan Ali Salman, muridnya Syekh Albani. Beliau ngambil dari Syekh Abdullah Al-Aqil. Syekh Abdullah Al-Aqil ini muridnya Syekh As-Sa'di, murid seniornya. Ada juga kita mengambil dari Syekh Asim Al-Quryuti, ya, dan beliau ngambil dari Syekh Zuhair Syawis, dan Syekh Zuhair Syawis pernah bertemu dengan Syekh Sa'di saat di Lebanon. Ya, intinya ya, kita memiliki sanad keilmuan, ya, mungkin nanti kita bikinkan sebagai sertifikat untuk lumayanlah untuk kenangan. Siapa tahu bisa ngusir nyamuk. Baik, sebagai penutup ada pertanyaan untuk yang bisa jawab. Taib. Tadi kita bahas tentang persyaratan. Ya, persyaratan. Dan bahwasanya persyaratan itu ada dua. Sebutkan macam-macam persyaratan dan patokannya. Nah, persyaratan yang sahih, yang sah, patokannya tidak bertentangan dengan syariat dan tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Contohnya persyaratan yang sah. Contohnya dalam jual beli atau dalam nikah. Paling gampang biasanya masalah nikah. Contohnya apa persyaratan yang sah?
Wah, nggak kecatat ini. Saling bantu. Minta bantuan ini. Fadal, nggak apa-apa dibantu. Nanti hadiahnya dibagi. Ini masalah nikah ini berarti ya. Kalau seorang akhwat mensyaratkan mau nikah asalkan tidak di poligami, itu masuk yang mana? Yang sah ya? Yang sah, Masya Allah. Sing diingat itu kayaknya. Tapi yang kedua ya. Persyaratan yang kedua. Persyaratan yang batil. Bertentangan dengan syariat atau bertentangan dengan tujuan. Contohnya persyaratan yang batil. Nggak bisa lagi, minta bantuan lagi nih. Ayo mas, dibantu. Gak apa-apa, nanti dibagi dua hadiahnya. Contohnya apa? Masalah nikah lagi. Yang kayaknya yang nempel masalah nikah kayaknya. Saya mau dinikahi asalkan kamu jangan nyentuh saya, gitu ya. Itu persyaratan yang batil. Karena apa itu? Karena menyelisih syariat atau menyelisih tujuan akad? Tujuan akad. Baik, ahsan. Berarti dibagi dua, Pak ya. Dibagi dua. Kan tadi minta bantuan antum. Nah. Baik. Berikutnya, tadi kita bahas juga tentang qaidah al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar bersama ilahnya. Bersama ilahnya. Taib. Siapa yang bisa memberikan contoh qaidah ini? Nah. Kalau ada 3 orang, nggak boleh yang 2 itu pakai bahasa Jawa. Karena yang ketiga orang Sunda nggak paham bahasa Jawa. Ini kebalik dengan saya tadi ini. Ya nggak apa-apa, dibalik nggak apa-apa. Yang penting membuat sedih apa? Saudaranya. Ya, nah itu nggak boleh. Padahal hadisnya masalah apa? Berbisik-bisik. Tapi kalau seandainya 2 orang itu berbicara dengan bahasa yang tidak dipahami oleh orang ketiga, itu juga nggak boleh. Karena apa? Karena itu juga sama-sama membuat sedih. Contoh yang kedua apa? Lagi kacau. Berarti kalau dia lagi kacau pikirannya nggak boleh, walaupun tidak dalam kondisi marah. Contohnya? Lagi berantem sama istrinya, lagi lapar banget, nah lagi main ceret, misalnya, ya nggak fokus juga loh itu. Nah, ahsan, barakallahu fiik. Baik, berikutnya, tadi kita bahas tentang qur'ah, undian. Tadi kita sampaikan dalam Al-Quran ada 2 ayat yang menunjukkan disyariatkannya, dibolehkannya qur'ah. Siapa yang bisa nyebut? Nah, surat As-Saffat ayat 141 sama? Masya Allah, bunyinya? Pokoknya begitulah ya. Aduh, ya nanti suruh lihat sendiri ya. Ya udah, ayo insyaallah. Yang penting pokoknya dicatat tadi. Nanti kan masalah tulisannya, bacaannya bagaimana nanti bisa dicek. Yaitu surat As-Saffat ayat 141 sama Ali Imran ayat 44. Ya. Taib. Pertanyaan terakhir.
sebutkan lafat-lafat yang menunjukkan umum. Ini pelajaran kemarin. Nah, apa? Kullu, contohnya. Kullu bid'atin dhalalah. Nah, yang kedua, al, contohnya. Qad aflahal mu'minun, ada alnya. Tayyib. Ketiga, nakirah, jatuh setelah nafi atau nahi. Contohnya, la yahillu limra'atin. Betul, imra'atin itu nakirah, jatuh setelah la yahillu, nafi. Nah, terus nakirah nafi. Taib, apa contohnya? Wala tusyriku bihi syai'a. Taib. Terus satu lagi? Oh, taib. Man dan ma. Man dan ma. Contohnya? Man amila amalan. Wah, ini hadis, harus hafal ini. Hadis untuk melawan ahlul bid'ah. Taib, terus apa lagi? Isim mufrad apabila mudhaf bersambung. Nah, ahsant. Barakallahu fiik. Masyaallah. Taib. Demikian ikhwan yang bisa kita bahas. Alhamdulillah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.